kalau kita ditanya orang apa kabar, biasanya kita jawabnya baik atau seenggaknya oke lah gitu. Padahal sebenarnya belum tentu. Kadang-kadang di dalam hati itu mungkin banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak beban yang kita tuh nggak bisa cerita. Terus mungkin juga sekarang sering banget denger istilah, aduh lagi kena mental nih, gitu. Atau jangan diganggu, dia tuh lagi mental breakdown. Gitu. Dan kayaknya makin kesini makin banyak kita sering mendengar isu-isu tentang kesehatan mental di sekeliling kita. Nah, di podcast Purify hari ini kita pengen membahas tentang kesehatan mental, baik dari segi medis maupun nanti dari segi iman juga, bersama dua narasumber saya yang ada di sini. Pertama-tama mungkin mau ngenalin dulu nih, ini adalah Dr. Julian Irwan. Dr. Julian Irwan ini kalau aku mau lihat listnya panjang nih, mungkin perkenalan dikit ya. Dokter ini adalah psikiater yang menyelesaikan kedokteran dan program spesialis psikiatrinya dari Fakultas Kedokteran UGM dan juga meraih gelar Master of Medical Science di Clinical Medical Science dari UGM juga. Dan Dr. Julian aktif praktik nih ya sebagai psikiater di berbagai mental health clinic. Ini boleh dicatat termasuk buat saya dok ya. Ada di Jakarta di Smart Mind Center Consulting Mental Health Clinic, ada di Audentia Mind Medcare di Tangerang, sama di Wellfik Mind Wellness Center di Cikarang. Jadi ini kayak ini ya, cakupan Jabodetabek ya. Cikarang, Tangerang, ini ya, Bekasi nanti dikit lagi ya. Dan selain praktek klinis juga Dr. Julian aktif di berbagai ini ya, pelatihan dan juga pengembangan. Nah, dan juga narasumber kedua tentunya saya didampingin oleh Bapak Pendeta kita, Pak Edwin. Kalau mau dibacain lagi podcastnya 3 jam. 3 jam. Ya. Jadi kalau Pak Edwin sudah nggak asing lagi tentunya, yang kita akan hari ini bahas tentang isu mental health ya bersama Bapak dan dokter. Nah jadi dok, untuk buka pembicaraan terkait mental health issue ini, sekarang kan mungkin kalau saya pribadi ngerasa sejak pandemi, orang tuh makin concern tentang isu mental health, kesehatan mental. Mungkin gara-gara waktu pandemi kita lockdown, kita di rumah, banyak orang stres dan makin banyak orang yang sadar tentang kesehatan mental gitu ya. Katanya pokoknya mental terganggu saat itu. Nah kayak fisik, mental itu kan bisa sehat dan bisa tidak sehat. Nah boleh nggak ya dokter secara medis mungkin menjelaskan dulu singkat ke kita sebenarnya tuh mental health itu sebenarnya apa dan apa sih kesehatan mental yang sudah mulai tidak sehat atau yang terganggu gitu, untuk gambaran kita bareng-bareng dulu nih dok. Oke, ya. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara kesehatan mental, maka biasa ada 3 parameter utama yang kita lihat. Pertama, bagaimana kemampuan berpikir, bagaimana seorang masih bisa merasakan dari perasaan, dan yang ketiga adalah dari sisi perilakunya. Jadi orang yang sehat mental itu biasa kita biasanya 3 ini. Kalau 3-tiganya masih bisa berfungsi secara normal, tidak menciptakan adanya penderitaan bagi seorang itu, bisa dikatakan orang itu sehat mental sebenarnya. Oke. Dan kalau yang sudah mulai masuk kategori tidak sehat itu, kalau gimana tuh dok biasanya? Ya, kita bicara orang tidak sehat mental, 2. Yang pertama adalah gejala-gejala yang timbul, baik itu dari pikiran, perilaku, atau perasaannya, itu sudah menimbulkan penderitaan bagi orang itu. Contohnya, mungkin kalau sekarang orang sering ngomong overthinking gitu ya. Jadi itu udah mengganggu sekali. Misalnya pikiran-pikiran itu munculnya di waktu-waktu yang nggak tepat, kemudian sampai bikin orang susah tidur gitu ya. Atau kemudian ada perasaan yang dia menetap untuk jangka waktu yang lama. Misalnya orang itu sedih terus. Rasanya susah banget untuk hilang dari kesedihannya. Atau kalau rasanya cemas tuh, cemasnya bisa muncul kapan saja, yang akhirnya bikin orang itu menderita. Jadi yang pertama menciptakan penderitaan, yang kedua gejala-gejala ataupun keluhan itu sampai akhirnya mengganggu fungsi kesehariannya. Oke, nah itu ini ya kayak kegambar ya, kalau orang yang sehat mental semuanya functioning dengan benar. Betul. Kalau sudah dikategorikan ada gangguan kesehatan mental, biasanya sudah ada yang terganggu. Nah kalau mungkin dokter cerita dari keseharian dan juga ini ya pengalaman-pengalamannya, sebenarnya apa sih yang common atau yang umum dihadapi orang-orang sekarang ini gitu terkait si kesehatan mental ini? Isu apa sih yang banyak gitu? Apakah tadi kayak dokter bilang overthinking atau anxiety berlebihan atau panik, khawatir gitu, atau apa sih gitu?
biasanya yang banyak nih dok? Oke. Kalau yang secara prevalensi ya atau yang angka kejadian yang paling tinggi memang saat ini gangguan cemas dan gangguan depresi. Itu termasuk dua gangguan yang angkanya cukup tinggi. Oke. Nah, cemas dan depresi kan itu ya adalah fase yang beda nih. Mungkin kalau baru cemas juga hari ini juga mungkin saya cemas nih, aduh ntar pulang macet nggak nih ya, hujan-hujan begini gitu kan. Tapi kalau udah masuk fase depresi kan sebenarnya itu adalah yang beda lagi gitu. Mungkin boleh dielaborate juga nggak sih dok ya, misalkan cemas itu in what point masih normal gitu ya, dan kapan itu akan dikategorikan udah masuk sampai ke depresi atau yang sudah butuh bantuan lebih lanjut misalnya gitu. Oke. Kalau kita bicara cemas dan depresi itu sebenarnya dua kategori gangguan yang berbeda. Oke. Kalau depresi itu adalah gangguan mood. Jadi yang lebih dominan adalah dari perasaannya. Perasaan sedih yang terus-menerus, gitu ya. Biasanya bertahan sampai 2 minggu atau lebih. Jadi setiap hari itu cenderungnya sedih terus. Nggak bisa ngerasain lagi yang rasanya senang. Nggak punya energi gitu ya. Biasa itu yang menjadi karakteristik dari gangguan depresi. Sedangkan kalau gangguan cemas itu tadi rasanya seperti di ujung tanduk, khawatir berlebihan. Terus bahkan di setiap situasi itu kalau orang yang gangguan cemas ya, itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang sangat negatif. Jadi hal yang misalnya gini, kalau kita keluar rumah, mungkin kadang kita ada khawatir yang masih wajar, di rumah masih ada anak-anak gitu ya, ada istri. Okay. Oh ya udahlah, yang namanya orang mau kerja aja. Kepikiran mungkin sometimes ada. Tapi kalau orang yang cemas itu bahkan untuk hal-hal yang kita anggap normal atau netral, itu pikirannya bisa sangat mengganggu. Nggak ada apa-apa pun bisa jadi ada apa-apa di pikirannya. Nanti misalnya orang tua sakit nggak ya? Jangan-jangan tadi istri saya berangkat kerja kecelakaan nggak ya? Anak saya di rumah sama siapa ya? Nanti jatuh nggak ya? Gitu. Yang sampai benar-benar akhirnya dia bermain dengan pikirannya sendiri dan itu menciptakan penderitaan pastinya untuk orang itu. Oke, dan kalau aku pengen elaborate dikit yang soal depresi misalnya atau jenis-jenis kesehatan mental yang lain. Kalau depresi itu jadi sudah perasaannya menetap tadi berapa? 2. Biasanya dikatakan depresi ketika perasaan sedih itu menetap sampai dengan 2 minggu atau lebih. Jadi kalau orang ini ya putus cinta, kalau 3 hari doang abis itu lupa, belum depresi. Gitu ya. Nah, aku jadi kepikiran sedikit gitu karena bahas kayak tadi soal kecemasan, soal sedih terus-menerus gitu. Mungkin pengen belok sedikit nih pertanyaannya ke Pak Edwin gitu ya. Kan kalau di orang Kristen, di Alkitab dibilang pokoknya harusnya tuh kita tidak boleh khawatir. Serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Tuhan. Berani lagi nanya gitu ya. Kan katanya terus orang yang berbeban berat datanglah padaku gitu ya. Nah, sebenarnya pengen tanya nih ke Pak Edwin. Kalau dari sisi teologis gitu ya, sebagai manusia kan kita itu sangat manusiawi kalau misalkan khawatir, cemas dan lain gitu. Tapi bukannya mau kontradiktif dengan ayat Alkitab gitu. Tapi menurut Pak Edwin gimana pandangan Bapak gitu? Apakah orang Kristen seharusnya kalau yang benar-benar beriman yang takwa tuh ya pokoknya beriman gitu. Apakah sebenarnya seharusnya kekhawatiran itu tidak muncul apalagi sampai mengganggu gitu? Kalau menurut dari sisi teologis tuh gimana sih Pak? Iya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam Alkitab itu kan tidak pernah menutup-nutupi kelemahan seseorang, ya khususnya tokoh-tokoh Alkitab. Coba kita perhatikan di dalam Alkitab kita, tokoh-tokoh Alkitab itu, apakah mereka tidak pernah cemas? Apakah mereka tidak pernah khawatir, takut, ya depresi? Contoh yang sederhana Elia. Ya. Siapa sih Elia gitu ya? Seorang nabi besar yang bisa mengalahkan Baal, tapi setelah dia menang melawan Baal, apa yang terjadi? Ketika Ratu Isabel mengancam dia untuk membunuh Elia, dia takut sampai depresi. Ya, jadi
bukannya orang Kristen yang beriman ini harus kuat, tidak boleh depresi, tidak boleh stres, tidak boleh cemas. Alkitab sendiri yang mengatakan itu. Daud. Coba kalau kita lihat di dalam Mazmur, ya, itu melankolis sekali Daud, Iya, kan? penuh Ya? ini ya. Penuh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Dia tuangkan itu di dalam tulisannya di dalam Mazmur itu. Ya, jadi kalau ditanya orang Kristen boleh stres enggak? Sekali lagi, ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, manusia memiliki hubungan yang terputus dengan Allah. Ya. Tapi di satu sisi betul yang tadi host kita katakan, Tuhan Yesus menawarkan jalan keluar itu. Ya. Yang berbeban berat, ya, yang letih lesu, datang kepada Yesus. Nah, kuncinya adalah ketika kita mengalami stres, depresi, bukan masalah tidak boleh. Tapi bagaimana kita mau datang kepada Tuhan di dalam kelemahan dan keterbatasan diri kita. Oke, nah kalau ini mungkin pertanyaan aku antara ke dokter dan ke Pak Edwin juga nih ya. Jadi ketika kita sebenarnya nggak harus seorang Kristen gitu, tapi khususnya orang yang beriman itu punya rasa khawatir, sudah mulai terganggu gitu ya, dan apalagi kalau udah sampai mengalami depresi misalnya, apakah spiritualitas itu saja cukup gitu untuk dia melewati hal-hal itu gitu. Jadi ini ya Pak, aku tuh kalau ingat lagu tangan Tuhan yang pegang pokoknya. Jadi beriman dong. Kalau misalkan nggak beriman, khawatir terus, takut terus, ya di mana imanmu gitu kan? Meskipun betul nih, toh kita juga lihat cerita Alkitab ya mereka beriman tapi Tuhan tetap pegang mereka gitu. Nah tapi ketika udah sampai ke tahap itu gitu, apakah spiritualitas itu sudah cukup untuk membantu seseorang gitu ketika melewati segala kesulitan mental inilah gitu? Iya. Jadi kembali lagi ke Elia ya. Ketika Elia menerima ancaman mau dibunuh, ya, walaupun dia adalah seorang pemenang melawan nabi-nabi Baal, ya, dia putus asa, dia depresi. Ya, mungkin kalau saya membayangkan depresi yang dialami oleh Elia, ya, itu adalah depresi yang sangat berat, ketakutan yang sangat luar biasa. Siapa sih yang nggak takut ketika dia terancam dibunuh seperti itu? Dan disitulah saya melihat ada pengobatan yang Allah berikan kepada Elia. Apa itu? Makanan dan minuman yang Allah berikan ya kepada Elia sehingga dia punya tenaga, dia punya kekuatan baru. Nah, ketika kita tarik dalam situasi dan kondisi kita di zaman modern sekarang ini, saya meyakini bahwa pengobatan juga dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita. Yang terpenting adalah ketika kita sudah berobat, ketika kita juga mengandalkan Tuhan. Nah, kuncinya kan diri kita sendiri nih, ya. Kita mau lepas nggak dari itu semua, atau kita mau terus dibayang-bayangi, mau obat yang paten seperti apa gitu ya dok ya? Kalau kitanya tetap, ya, nggak mau keluar dari rasa khawatir, depresi, kecemasan kita, ya, nggak mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, ya kita akan tetap ada di dalam depresi itu. Jadi berobat fisik, ya itu fisik lah ya dok ya, meskipun mental gitu. Betul. Ya, dan itu nggak harus sejalan juga dengan spiritual. Nah kalau pengen tanya ke dokter, sebenarnya mungkin ini kayak untuk gambaran kita gitu ya, juga buat saling refleksi sebenarnya kasus-kasus gangguan mental atau yang sampai mungkin kita spesifik nih, dari tadi kita sudah nyebutnya depresi gitu ya. Ke depresi itu biasanya penyebabnya tuh kalau di masyarakat umum dan di Indonesia mungkin yang lebih dekat lagi gitu, seputar apa sih dok penyebabnya gitu, yang apakah ada general issue gitu yang menyebabkan itu, atau biasanya kenapa sih sampai orang tuh sampai tahapan ke depresi itu juga gitu? Oke. Kalau kita bicara mengapa
untuk problem gangguan mental itu seringkali multifaktorial kita bilangnya. Jadi faktornya bisa bermacam-macam gitu ya. Biasanya ada 2 faktor besar. Kita sebutnya yang satu adalah faktor predisposisi. Jadi faktor predisposisi itu faktor kerentanan. Misalnya orang yang memiliki riwayat neglect, jadi pengabaian dari dia kecil, ada riwayatnya abuse, riwayat trauma, itu akan menjadi faktor predisposisi seorang. Jadi akan lebih rentan untuk mengalami semua gangguan mental. Yang satu lagi adalah faktor presipitasi. Faktor presipitasi itu faktor yang mencetus. Oke. Misalnya trigger, ya orang bilang trigger gitu ya. Apakah itu loss, kehilangan seseorang yang signifikan, kemudian stres kerjaan gitu ya. Kalau di Jakarta saya rasa cukup tinggi tuh terkait dengan stres pekerjaan gitu ya. Kemudian saya rasa sekarang juga banyak yang problemnya ternyata marital, finansial. Jadi itu semua pasti akan saling berpengaruh. Banyak banget tuh ya. Jadi tinggal setelah ada pencetus dan apalagi akan rentan ke orang-orang yang mungkin sudah punya history, ya apa tadi istilahnya kayak pengalaman kerentanan yang seperti itu. Nah, jika kita kita tahu atau kita punya orang-orang di sekeliling kita yang kita melihat ada tanda-tanda perubahan gitu ya, bahwa sepertinya orang ini kok makin lama makin pendiam atau makin menarik diri gitu. Mungkin aku pengen tanya ke dokter dulu gitu ya, sebenarnya secara awam what can we do, apa sih kita bisa ngapain gitu ya, dan mungkin setelah itu juga ke Pak Edwin nih, kita sebagai komunitas gitu ya, seringkali takutnya dibilang kepo kalau misalkan nanya are you okay gitu, atau abis itu berusaha membantu tapi malah ntar takut kesannya ya gitulah ikut campur. Nah nanti mungkin itu dari sisi gereja dan kita gitu, tapi kalau dari sisi dokter gitu, kita gimana ya bisa mengidentify, dan abis itu biasanya pertolongan pertama apa nih yang bisa kita lakukan ketika kita melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita mulai terlihat ada gangguan itu gitu ya misalnya. Untuk pertolongan pertama secara umum yang paling akan sangat membantu adalah pertama, jadi safe space bagi orang itu. Jadi jadilah ruang aman. Jadi ketika orang mau cerita itu kita bisa coba untuk memahami dia. Dan yang kedua adalah non-judgmental. Ya. Biasa 2 itu yang akan jadi pintu masuk utama. Karena tanpa 2 itu orang juga akan enggan kan untuk cerita, untuk bisa terbuka gitu. Dan kalau kita malah akhirnya jadi gosip dan sebagainya itu kan malah kontraproduktif ya. Jadi di awal 2 itu. Setidaknya pertama-tama safe space dulu dan non-judgmental. Nah Pak Edwin, kita nih kalau di komunitas gereja gitu ya, tiap minggu setidaknya gitu ya, tiap minggu bareng, terus kita mulai melihat gitu, apalagi kalau misalkan sama-sama dalam pelayanan gitu, ini makin lama makin stres deh kayaknya gitu ya. Gimana sih gereja bisa jadi tempat yang suportif seperti yang dokter bilang gitu, jadi safe space untuk orang-orang yang mengalami masalah gitu. Menurut saya kuncinya kita sebagai warga jemaat ya di gereja, khususnya di kita GKI Puri Indah, adalah ketulusan. Ya tadi host kita sudah mengatakan takutnya kalau ditanya are you okay, takutnya kepo gitu ya. Atau kita seringkali bertanya, apa kabar tadi, seperti di awal, seperti itu ya. Nah, apakah itu lahir dari ketulusan kita mau ikut merasakan apa yang orang lain rasakan? Ya ketika kita bertanya, apa kabar? Lalu ketika orang yang menjawab, aduh saya punya masalah, saya punya pergumulan. Bisakah ya orang itu dengan empati bertanya, ada yang bisa saya bantu? Tapi kan seringkali kita ingin jawabannya apa? Kenapa? Kalau ibu-ibu gosip, kenapa? Ada apa? Cerita dong gitu ya. Ya, jadi itu kuncinya, ketulusan kita. Ketika kita bertanya, apakah itu lahir dari rasa tulus kita, kepedulian kita, ya. Dan setelah itu adalah bagaimana kita juga bersama-sama mewujudkan gereja ini adalah komunitas yang nyaman dan aman bagi siapapun. Ya.
Karena kita harus menyadari gereja bukan tempat orang-orang suci. Gereja adalah kumpulan orang-orang yang berdosa. Saya menggambarkan gereja ini seperti bengkel. Oke. Ya, disitulah tempat kita diperbaiki bersama. Ya. Dan ketika kita sadar kasih Tuhan, anugerah Tuhan sudah memulihkan kita, tugas kita apa? Ya memulihkan juga orang lain. Oke. Ya. Dan ketika mungkin ada anggota jemaat yang merasa, saya punya pergumulan, masalah, jangan takut. Datang ke pendeta, datang ke orang yang mungkin bisa lebih dipercaya, seperti itu. Dan rahasia harus terjamin. Ya. Karena kita ingin menolong orang lain, bukan ingin menjatuhkan orang lain. Apalagi ngomporin gitu ya. Apalagi Ya. ngomporin, seperti itu ya. Ikut ngomongin gitu, Ya. aduh. Ya. Jadi kuncinya adalah ketulusan, dan kita sama-sama yuk menciptakan komunitas yang nyaman dan aman. Oke. Jadi sama lah sebenarnya ya, jadi safe space, dengerin gitu ya. Hanya itu sebenarnya yang dibutuhkan orang-orang yang mungkin lagi bergumul dan ini ya Kalau dari dokter gitu ya, sebenarnya ada nggak sih kalau untuk mental nih, kalau tips kesehatan fisik kan ada nih ya, makan buah misalnya, minum air putih yang banyak, istirahat. Kalau menjaga kesehatan mental tuh ada tipsnya nggak ya dok? Pertanyaan aneh gitu. Ada nggak ya gitu? Betul. Untuk tipsnya sebenarnya banyak sekali ya. Gini, kalau kita bicara kesehatan mental, maka kita akan masuk ke dalam sebuah kerangka yang multi kompleks, di mana kita melihat manusia itu dari sisi biologis, psikologis, sosial, spiritual. Sehingga untuk tadi, gimana sih untuk jaganya? Empat-empatnya harus dijaga. Diulang dok, diulang. Psikologis, biologis, yes. psikologis, sosial, spiritual. Oke. Jadi secara biologis tentunya kita harus tadi jaga diet juga, gitu. Makanan yang sehat itu akan bikin kita juga sehat. Ya. Kemudian tidur itu juga sangat penting. Jadi usahakan tidur selalu, tidurnya cukup, berkualitas gitu ya. Diusahakan juga. Kemudian olahraga itu juga pasti akan mempengaruhi kesehatan mental. Kita tahu ya, kalau saya ada orang bilang, kalau habis olahraga rasanya relax, segar, happy gitu ya. Jadi itu ngaruh. Kemudian yang kedua adalah secara psikologis. Kita harus belajar coping, cara untuk deal dengan problem gitu. Oke. Ya. Baik itu belajar bagaimana untuk problem solving, belajar bagaimana untuk deal dengan emosi-emosi kita yang gak nyaman. Itu kita perlu. Kemudian secara sosial, kita harus punya, harus terkoneksi dengan orang lain. Ya, self isolation atau isolasi diri itu akan menjadi faktor risiko juga tuh, permasalahan terkait mental. Padahal tapi katanya coping orang beda-beda dok. Ada yang perlu ngomong sama orang, ada yang maunya sendiri gitu. Betul. Tapi saya rasa setiap orang butuh koneksi dengan orang lain. Terkoneksinya, bahwa terkoneksi itu nggak selalu harus ngobrol lah, harus update semuanya setiap hari, enggak. Tapi kita sadar bahwa kita tuh hidup sama-sama di dalam sebuah komunitas dan kita bisa saling terkoneksi. Oke, tetap butuh jadi kita bisa berbagi beban gitu ya. Dan yang terakhir aspek yang tadi pendeta Edwin juga udah bahas ya, aspek spiritual itu juga penting. Karena spiritual itu yang bisa membantu kita memberi makna lebih terkait hidup ya. Dan untuk menjaga sebuah kesehatan mental tentunya hidup itu memang harus dibikin ada maknanya. Jadi mungkin itu ya tipsnya ya. Nah, langsung jadi mikir gitu ya, sosial udah terpenuhi belum, biologis gitu ya, lagi ini ya, self reflection. Nah, untuk Pak Edwin nih gitu, kita di GKI Puri Indah, jika ada jemaat atau simpatisan atau siapapun yang ada kita kenal gitu, mungkin bahkan keluarga kita gitu ya, jika memang ada yang butuh bantuan gitu ya terkait gangguan mental, di gereja kita tuh ada nggak sih Pak untuk support group itu gitu? Iya. Jadi memang GKI Puri Indah punya jam pastoral konseling, 2 pendeta ini, ya, saya dan Pak Cipto, ya. Tetapi juga
Kalaupun di luar jam itu bukan berarti kita tidak menerima. Oke. Ya, silahkan saja 24 jam kami siap. Waduh. Seperti itu. Nah, juga saya punya ide nanti ke depan mungkin bisa jadi kita ada jemaat kita nih, Dr. Julian nih, yang ternyata psikiater gitu ya. Dan lalu juga saya amati bahwa banyak anggota jemaat kita lulusan psikologi. Nah, bagaimana kita coba merekrut mereka? Kita katakanlah boleh bikin tim konseling, tim doa, seperti itu ya. Sehingga kita benar-benar mewujudkan komunitas yang nyaman dan aman. Jadi ketika ada orang yang butuh, jemaat kita yang butuh, simpatisan kita yang butuh, nggak bingung larinya kemana. Yes. Seperti itu. Setidaknya pertama-tama ke komunitas terdekat, yaitu di gereja, Iya. gitu ya. Dan jika ternyata masalahnya juga sudah butuh bantuan medis, kita punya Dokter Julian. Iya, betul. Langsung gitu ya. Betul. Ya, ntar nomor telepon dan alamat email akan ada dalam teks berikut ini gitu ya. Oke, mungkin kurang lebih pembahasan tentang kesehatan mental kali ini kita baru bahas seputar sampai saat ini gitu ya, bagaimana kita bisa menjadi komunitas yang mendukung dan juga tips menjaga kesehatan mental. Jadi nanti di podcast-podcast berikutnya gitu ya, jika ada topik-topik lain yang ingin dibahas lebih lanjut, tidak hanya tentang kesehatan mental, tapi juga apa aja yang terjadi di seputar kita akan bahas lagi di podcast berikutnya. Terima kasih ke Dr. Julian, terutama untuk informasinya, dan ke Pak Edwin. Semoga kita bisa saling ini ya, mendukung jemaat kita untuk siapapun yang membutuhkan gitu. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.